Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat GKJ Marguyudan. Sebelum kita bersama-sama merefleksikan pembacaan atas Alkitab pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk hening sejenak berdoa. Bapa yang makasih, kiranya Roh Kudus-Mu memberkati dan juga memampukan kami untuk mengawali hari dengan mengandalkan Engkau dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman kehidupan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan agar kami menjalani hari ini dengan seturut kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua sejenak berefleksi dari pembacaan atas kitab Hosea pasal 14 ayat yang ke-10. Demikian, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikian kesaksian kitab Hosea. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Salam hangat dari kami satu keluarga. Selanjutnya saya teringat bahwa pada tanggal 25 Desember yang lalu kami satu keluarga beribadah dengan mengikuti tayangan YouTube dari GKJ Marguyudan. Kami beribadah di pagi hari. Pada saat itu Pak Pendeta Nugroho Hadi yang menyampaikan firman. Di dalam firman-Nya beliau sempat menampilkan tayangan tentang Christmas Truce atau gencatan senjata Natal di tahun 1914 di awal Perang Dunia Pertama antara Jerman dan juga Inggris. Nah, kebetulan di malam harinya ada salah satu stasiun TV yang menampilkan film dokumenter terkait dengan peristiwa Christmas Truce di tahun 1914 itu. Yang menarik adalah di dalam film dokumenter yang salah satunya adalah membacakan surat-surat dari mereka yang terlibat dari momen itu. Christmas Truce di 1914 itu adalah peristiwa yang spontan yang digerakkan oleh semangat Natal yang dilantunkan di dalam lagu Holy Night atau Silent Night di peristiwa malamnya, lalu kemudian mendorong dua tentara yang semula berperang saling bermusuhan kemudian justru bisa berangkulan, saling menyapa dengan ramah, bermain bola walaupun sifatnya tidak abadi, hanya sementara, tetapi itu sudah menjadi sebuah momen yang tidak bisa dilupakan bahwa permusuhan, peperangan, bahkan ambisi untuk saling membunuh dan saling mengalahkan itu bisa dikalahkan, bisa dinetralisir, bisa diruntuhkan oleh spirit Natal yang adalah damai. Nah, dalam film dokumenter itu juga dibacakan surat dari seorang komandan yang menceritakan pada tahun setelah itu, yaitu 1915, ada lagi permintaan untuk melakukan atau mengulang Christmas Truce itu. Tapi ternyata komandan ini tidak mengizinkan dengan alasan bahwa nanti akan meruntuhkan semangat perang dari para tentara Inggris. Tapi yang menarik adalah di akhir suratnya, sang komandan itu menyadari bahwa dia sudah mengambil keputusan yang salah. Dia tidak bijaksana karena dia justru mengabaikan sisi kemanusiaan dari para tentara Inggris dan juga Jerman yang berperang, yang justru itu menjadi sebuah pesan universal tentang bahwa di tengah-tengah situasi perang ternyata tetap ada lilin yang menunjukkan potensi kedamaian yang bisa diperjuangkan sehingga perang itu sebenarnya bisa dihindari. Merasa tidak bijaksana. Nah, ini mengingatkan saya untuk melihat perspektif Christmas Truce ini dari Hosea yang di dalam bacaan kita tadi menunjukkan tentang menjadi bijaksanalah. Ini adalah ayat terakhir dari seluruh kitab Hosea yang berjumlah 14 pasal, di mana kitab Hosea ini sebenarnya berada dalam situasi yang
sangat memprihatinkan, terkhusus untuk bangsa Israel yang terpuruk karena krisis moral, krisis finansial, ekonomi, politik, dan juga kekalahan perang yang membuat mereka berada dalam situasi yang sangat-sangat di bawah, sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat prihatin. Tapi sayangnya dalam situasi seperti itu mereka justru tidak mengandalkan Tuhan, tapi mereka mengandalkan bangsa Syria. Disinilah Hosea diutus untuk mengingatkan bahwa engkau harusnya mengandalkan Tuhan. Dan di dalam ayat terakhir dari kitab Hosea itu justru ajakan untuk bertobat dan kembali mengandalkan Tuhan itu ternyata membutuhkan yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan kalau di dalam ayat 14 tadi, ayat 10 di pasal 14 tadi justru menjadi ada beberapa kronologi. Jadi bijaksana akan menuntun kepada memahami situasi akan menuntun pada pengetahuan untuk mengambil sikap yang tepat, dan pengetahuan kepada keputusan yang tepat itu akan sampai kepada pemahaman atau pengetahuan atau situasi bahwa jalan Tuhanlah yang lurus, bahwa yang benar itu hanya Tuhan, yang bisa diandalkan hanya Tuhan. Kebijaksanaan itu membutuhkan yang namanya ketenangan diri. Kebijaksanaan membutuhkan yang namanya akal sehat. Kebijaksanaan membutuhkan yang namanya pengendalian diri. Nah, saya rasa kebijaksanaan yang seperti ini yang mengarahkan kita untuk bisa memahami situasi, yang menuntun kita untuk mengetahui keputusan apa yang akan kita ambil secara tepat, dan itu adalah sesuai dengan jalan Tuhan. Itu ternyata adalah sebuah kebijaksanaan yang tetap kita butuhkan sebagai manusia sampai saat ini. Terkhusus ketika kita baru 9 hari menjalani tahun 2021, dan kita tidak tahu akan jadi seperti apa tahun 2021 ini dengan pandemi COVID-nya, lalu vaksin yang sedang akan dilakukan dan diberikan waktu sampai 1 tahun ini akan dijalankan. Kita juga masih tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi, pekerjaan, dan seterusnya. Tapi di tengah-tengah situasi yang pernah dialami oleh bangsa Israel dengan keterpurukan, dengan kekacauan, dengan situasi-situasi yang tidak menentu, ternyata pesan Hosea itu hanya satu: bijaksanalah menjalani hari-hari. Tetap mengandalkan Tuhan, bijaksana dengan mengendalikan hati, mengendalikan diri, bijaksana dengan tetap memiliki akal yang sehat, tidak kemerungsung, tidak kehilangan kesabaran, tidak gerusa-gerusu, tidak putus harapan, tapi tetaplah bijaksana. Dan saya rasa doa kita di tahun 2021 ini yang harus terus kita panjatkan adalah memohon kebijaksanaan seperti yang diminta Hosea ini kepada Tuhan, agar tahun 2021 akan menjadi tahun di mana kita tetap mengandalkan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mohon kebijaksanaan daripada-Mu, seperti kebijaksanaan yang dimohonkan oleh Hosea, sehingga di tahun 2021 ini kami tetap menjadi orang-orang bijaksana yang tidak didikte oleh situasi, tapi tetap dapat berjalan di jalan-Mu yang adalah kebenaran dan hidup itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas pada hari ini.